Kita mulai pasang tenda depan kantor UNHCR mulai dari tanggal 1 November. Ya, sampai 2 hari yang lalu kami masih di situ, dan akhirnya sudah dibubarkan sama PP, sama Satpol PP. Salam delegasi. Pada hari ini kita akan coba hadirkan para pengungsi Afghanistan. Hari ini kita kedatangan tamu langsung dari para pengungsi Afghanistan yang kita tahu beberapa waktu terakhir ini mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jadi pada hari ini kita ingin tahu seperti apa sih kehidupan mereka sehari-hari di Indonesia. Selamat datang Mr. Juma Mohsini, Koordinator Pengungsi Afghanistan. Selamat datang di media delegasi. Welcome Mr. Ezat Ahmadi. Ya, terima kasih. Juga kita di sini juga ada kehadiran seorang aktivis HAM, Ibu Neti Herawati. Selamat datang, Bu. Begitu juga seorang jurnalis yang sudah senior di Sumatera Utara, Bapak Reli Pasaribus. Selamat hadir di podcast kita. Selamat datang. Baik, untuk selanjutnya kita ingin tahu seperti apa sih kehidupan mereka ini sehariannya, hal apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, kemudian mengapa mereka hadir di Indonesia ini. Baik, untuk selanjutnya kita coba sampaikan sama Pak Mr. Muhammad Jumadi Mohsini. Boleh Pak diceritakan pada saat Bapak mengungsi dari negara Afghanistan, pertama sekali seperti apa kejadiannya? Boleh disampaikan? Ya, nama saya Muhammad Juma Mohsini, salah satu koordinator pengungsi asal dari Afghanistan. Bukan hanya negara Indonesia tahu, semua negara tahu situasi dan kondisi negara kami sekarang. Kami larikan diri karena perang, diskriminasi, dan karena banyak grup teroris di sana. Kami larikan diri dari negara kami itu mau cari keamanan dan untuk cari kejelasan hidup, supaya kami bisa dapat hak asasi itu, hak kami dari negara-negara yang sudah bertanda tangan Konvensi 1951, dan mereka tanggung jawab untuk semua pengungsi, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, untuk menerima dan selesaikanlah masalah ini secepat-cepatnya. Jadi boleh tahu Pak Muhammad, Pak Juma, sudah berapa lama di Indonesia tinggal? Kalau kita bicara secara umum, di sini kan pengungsi Afghanistan kurang lebih 7.500 orang di seluruh Indonesia. Mereka tinggal di Indonesia mulai dari 6 tahun sampai 10 tahun. Mereka mengalami hidup ketidakjelasan selama 10 tahun tanpa ada hak pendidikan, kerja, kebebasan, dan ketemu keluarganya atau berjalan ke luar kota. Kemudian yang kedatangan para pengungsi ini hadir secara langsung semuanya, atau punya tahapan-tahapan setiap tahunnya ada bertambah atau seperti apa kira-kira? Dari 2011 saya masuk ke Indonesia sampai 2018 memang tambah terus. Tapi dari 2018 IOM, bukan UNHCR, IOM sudah tutup untuk menerima pengungsi di negara Indonesia, dan mereka sudah tutup bukunya untuk registrasi kami lagi. Jadi dari 15 Maret tahun 2018 tidak ada pengungsi masuk ke Indonesia. Tapi ini sekedar tahu aja, sepertinya Pak Juma juga cepat beradaptasi ya di Indonesia dengan bisa berbahasa Indonesia.
Seperti apa sih awalnya? Kenapa bisa berbahasa Indonesia? Gimana? Sebenarnya saya sudah sebelum saya belajar bahasa Indonesia, saya mengalami kesulitan banyak, khususnya masalah bahasa. Dan waktu itu belum ada Grab, belum ada Gojek. Kami kalau ada ke mall atau ke tempat belanja naik Glober, saya pernah bayar 100 dari akomodasi saya Jalan Dr. Mansur sampai Carrefour. Dan naik angkot saya pernah bayar 20.000 dari Jalan Dr. Mansur sampai Carrefour. Sebenarnya ongkos yang betulnya yang benarnya itu 5.000. Saya sudah bayar 100 dan bayar 20.000. Dan di situ saya sudah balik tanya sama security kami di akomodasi. Mereka bilang, jangan, kamu sudah bayar banyak. Itu ongkosnya sebenarnya 5.000 sampai 7.000 sampai Carrefour. Ya di situ saya memaksa diri dan udah berkomitmen harus belajar bahasa Indonesia karena saya tinggal di sini. Kita nggak tahu berapa lama. Ya udah ambil keputusan dan sudah kenal dengan satu orang warga negara Indonesia tapi orang India. Dia lancar bahasa Inggris dan dia sudah belajar di Australia. Dan saya bayar dia setiap bulan 600. Berarti privat ya atau belajar untuk mengajar saya bahasa Indonesia. Dalam 3 bulan saya alhamdulillah udah lancar. Kemudian Pak Juma, artinya mungkin secara perbedaan ciri khas makanan juga mungkin berbeda. Gimana pada saat kehidupan sehari-hari makanannya itu gimana? Ada trik? Untuk pertama kali itu nggak segampang itu kita bisa diadaptasi dengan Indonesia karena kami beda budaya, beda rasa makanan. Apalagi kami kan di setiap waktu kami makan harus ada roti. Untuk pertama kali kami kesini nggak ada roti, karena susah cari tepung buat roti kami. Ya setelah itu kita usahakan yang terbaik bisa beradaptasi dengan cuaca, makanan, budaya Indonesia, dan ya di situ kami sudah beradaptasi dan belajar. Ya. Di kampung situ sendiri kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kan ini artinya ada berbeda-beda usia ya. Ada yang sudah berkeluarga atau anak-anak atau seperti apa, boleh sampaikan Pak? Kalau keluarga mereka masak sendiri. Karena anak-anak mereka sampai sekarang tidak beradaptasi dengan makanan Indonesia. Dan beberapa keluarga bisa makan makanan Indonesia. Tapi nggak semua. Nggak semua ya. Tapi kalau lajang rata-rata semua bisa makan makanan Indonesia. Kalau Mister Ejat sendiri boleh disampaikan dengan bahasanya, mungkin bisa diterjemahkan atau Bapak menerjemahkan? Ya boleh. Kira-kira pengalamannya selama di pengungsi kamp pengungsi. تجربه‌های خوبی از کمپ‌های بند اندونزی، کمپ‌های آزاد اندونزی چه تجربه‌ها رو کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من در آغاز سلام و احترام دارم خدمت شما و بقیه دوستایی که از طریق قضیه چنگل ما می‌بینند. Pertama saya mau ucapkan berterima kasih kepada bapak-bapak yang ada di sini dan sudah kasih kesempatan ini. Kami mudah-mudahan kami bisa angkat suara kami melalui TV Bapak. تشکر از یک شما زمینه فراهم ساختیم که حداقل صدای ما از طریق رسانه شما بلند شود. Terima kasih banyak untuk persiapkan pertemuan ini dan mudah-mudahan ini bisa salah satu tools atau salah satu alat bisa sampaikan suara kami ke luar negeri. در خصوص سوال شما باید بگویم که ما خاطرات خیلی زیادی از این موزیک داریم، خاطرات خوش داریم و خاطرات تلخ داریم. Kami ada banyak pengalaman sejak kami sudah masuk ke Indonesia, ada pengalaman yang susah, ada pengalaman yang baik. خاطرات خوش ما این بوده که ما از مردم اندونزیا خیلی خاطرات خوش داریم، چون مردم اندونزیا آدمای مهمان نواز و بسیار نرمخوی هستند. Pengalaman yang bagus ini sebelum saya masuk ke Indonesia, ya saya nggak pernah datang ke Indonesia. Waktu saya masuk, saya sudah ketemu dengan banyak kawan-kawan Indonesia. Mereka sangat baik dan mereka sangat hargai kami. Sampai sekarang tidak ada masalah sama sekali dari saudara-saudara kami orang Indonesia.
خاطرات خوش از این داریم که ما از آب و هوا و از نعمت از یک کشور فعلا برخوردار هستیم. Dan yang kedua, ini kami masih beruntung dan bisa hidup di negara ini dengan aman dan dengan cuaca yang bagus, dengan orang atau bangsa yang terbaik. اما خاطرات تلخ ما این است که ما در اینجا بدبختانه در یک محرومیت قرار داریم به خاطر از اینکه مهاجر هستیم. Pengalaman dan pembicara saya yang sedihnya, saya masuk ke Indonesia, banyak keinginan saya dan kebutuhan saya, dan saya sampai sekarang pikir masa depan saya, tapi sayangnya sama sekali tidak ada dipenuhi. Itu pengalaman yang sangat sedih, dan selama 5 tahun makan tidur aja. بودن ما در اینجا ضمانت نیست و با خاطری که دولت اندونزی کنوانسیون پینیویا امضا نکرده و از این لحاظ مهاجرین باید یک روزی از اینجا برن. Tinggal di Indonesia, dia bilang saya sangat yakin tinggal di Indonesia itu kami tidak ada kepastiannya. Satu, yang kedua kami tidak bisa jadi warga negara sini, dan saya ingin secepatnya kami bisa direlokasikan ke negara ketiga. Kenapa? Karena negara Indonesia tidak bertanda tangan Konvensi 1951 untuk tahankan pengungsi di sini lebih dari 3 tahun, dan kami sudah lebih dari 10 tahun. این برای ما خیلی دردآور تلخ است که چون سرنوشت مشخص نیست، ایده ما معلوم نیست. Di sini saya sangat sedih karena di negara yang indah ini masa depan kami masih gelap dan belum jelas, dan kami sampai sekarang tidak tahu kapan bisa tinggal ke negara ini. ما از افغانستان در اینجا آمدیم، مجبور شدیم چون افغانستان امنیت نداشت در اینجا آمدیم و در اینجا هم در واقع ما مشکلات‌های خیلی زیاد تجربه کردیم. Alasan saya tinggalkan negara saya itu bukan karena saya kesini untuk menikmati hidup atau menikmati waktu saya, tidak. Saya tinggalkan negara saya karena tidak aman dan saya tidak bisa lanjut hidup saya di negara asal. ما به عنوان یک مهاجر ماها را در کمپ‌های سربسته سپری کردیم که در اونجا شرایط خیلی سخت بود. Immigration boleh ما بسیار قانونی سخت و وضع کرده بود. ماها را در اونجا سپری کردیم. Saya sebagai pengungsi sudah mengalami kesusahan kesulitan banyak di negara ini sebelum kami direkomendasi si orang pengungsi melalui UNHCR. Kami masuk ke Rudinim Belawan, besar Rudinim Tanjung Pinang, dan kami di situ mengalami kesusahan kesulitan dan peraturan yang tidak sesuai undang-undang. Mereka apakan maksa dari imigrasi maksa kami, dan kalian harus ikut peraturan ini. Sebenarnya peraturan itu bukan sesuai undang-undang di negara Indonesia. او سخت‌ترین شرایطی بود که مهاجرین در کمپ‌های سربسته ماها را سپری کردند. Itu situasi yang sangat susah kami kemarin mengalami, dan kami tinggal di Rudinim seperti IDC, kami bilang IDC selama 20 bulan, 25 bulan tanpa ada hak keluar dari pagar. در اون زمان یه آرزوی ما بود که حداقل میگریشن یک روز برای ما اجازه میده که ما بیرون بریم بر شهر بریم، حداقل پارک بریم و لای دریا بریم. Di hari itu keinginan utama kami itu adalah kapan imigrasi bisa bilang ini hari Mr. Izzat bisa keluar untuk bernafas di luar IDC atau di luar Rudinim. Itu keinginan yang paling besar kami. حتی ما اجازه برای ما نمیداد. Tapi itu pun nggak diizinkan. خاطرات تلخی است که ما زمانی که از کمپ سربسته بیرون شدیم فعلا در کمپ‌های آزاد قرار داریم، در واقع و این شرایط هم برای ما یک زندان است. یعنی فعلا در کمپ‌های آزاد قرار داریم، در این شرایط هم برای ما خیلی آزاردهنده است. Ya, kami sudah bebas atau keluar dari Rudinim, tapi sekarang kita bisa bilang lebih sulit dan lebih susah. Kami sekarang lagi mengalami hidup ini. Iya, kami diakomodasi bebas, kita bisa keluar, bisa masuk ke kamar kami.
Tapi kalau di dalam hidup itu tidak ada kejelasan, di dalam hidup itu tidak ada waktu yang kapan kita bisa keluar dari negara ini, kapan kita ada hak untuk pendidikan, kapan kami ada hak untuk kerja, kapan kami ada hak untuk ketemu dengan keluarga kami yang sangat khawatirkan kami di negara asal. Duru să spedam dar campo da svoj obasanis amma dar roke mo esos me misli que gondolinya membership. Ya, di akomodasi kami bebas, bukan seperti Rodinim. Tapi kami masih merasa tidak bebas seperti orang di penjara. Sarpanodorin, Ogunodorin, Dorubarimo Mirasa, Dagoke, ini imkonodora yang Zindonia, yang dapat dari Zindonas. Kami dapat makan, dapat tempat tinggal, dapat kebutuhan kesehatan. Apa yang kami dapat itu orang di penjara bisa dapat minum, bisa dapat makanan, dan bisa dapat kebutuhan kesehatan. Yani على الأقل يعني الزنداني سرنوشت مشخص است 10 سال در زندان میمونه 20 سال میمونه یا یک عمر میمونه ولی سرنوشت ما مشخص نیست در اینجا کسی نیست برای ما بگویم که شما تا چی مدت در اینجا میمانید حداقل سرنوشت ما مشخص شود بهتر است. Orang di penjara dia pasti udah buat kriminal. Kami tidak ada sama sekali tidak buat kesalahan. Dan mereka kan waktunya lebih jelas. Akhirnya diputuskan sama hakim, kamu akan dipenjara selama 5 tahun atau 7 tahun atau 3 tahun. Ini kami tidak ada waktu yang pasti, tidak ada kepastiannya kapan kami bisa keluar dari negara ini. Dan mau tilawai tarim بخشی از اون خود از لیست دادیم که دوره خوبی بودن مثلا 10 سال است که بچه های هستن که نمان در اینجا 20 سال است 25 سال است 30 سال است همه بیشترشون هیچ di Indonesia waktu kami masuk masih muda dan saya dan kawan-kawan saya semua sekarang sudah tua dan ada masih umurnya 25 atau 27 tapi rambutnya udah putih. Itu pun karena kesusahan kesulitan di negara ini. وهي بزرگترین قربانی که هنوز ما دادیم. Ini kita mengalami korban, kita udah kasihkan korban yang paling besar di sini. برای یک انسان خیلی سخت است که اجازه سفر نداشته باشه، اجازه زندگی داشته باشه، فامیل خود رو ببینه و از حق و حقوق خود محروم باشه. Ini sangat susah untuk seorang manusia, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa pendidikan, tidak bisa kerja, dan tidak bisa dan tidak berhak untuk ketemu keluarganya. و از همه مهمتر برای ما است که ما باید در یک کشوری باشیم که اونجا به عنوان یک شهروند به حساب بیاییم. Kami ingin mau pergi ke salah satu negara yang bisa jadi warga negara itu, dan kami tidak mau mengalami hidup ketidakjelasan seperti ini. Dan seperti warga negara itu, seperti warga negaranya, kita harus berhak untuk bisa beli mobil, bisa kerja, bisa sekolah, bisa semuanya. Dan tapi sayangnya ini tidak mungkin kami dapat di negara Indonesia. دولت اندونزی کنوانسیون نوزپین یا میزانه کردن و از این لحاظ یعنی به این حق و حقوق به این جنون برای مهاجرین داده نمیشه. Karena negara Indonesia tidak bertanda tangan Konvensi 1951 dan mana mungkin kami bisa dapat hak seperti sama dengan warga negara Indonesia. مهاجرین باید طبق کنوانسیون نوزپین یا یک به کشورهای مهاجرپذیر انتقال داشته یا از Colombia dari dashboard. Menurut Konvensi 1951, semua pengungsi itu berhak untuk direlokasikan ke negara ketiga yang sudah bertanda tangan Konvensi 1951. به خصوص مهاجرین افغانی
که چون راه برگشت نداره به کشور افغانستان امنیت نیست. Khususnya pengungsi Afghanistan yang tidak bisa, yang tidak mungkin kembali ke negara asalnya. و در اینجا هم راه حل وجود نداره و یک راه میمونه که یونیسیار باید این زمینه فراهم میسازه برای مهاجرین. Tidak ada solusi yang lain, solusi yang baik dan terakhir itu UNHCR yang bisa menegosiasikan dengan negara ketiga supaya kami bisa direlokasikan ke negara yang ketiga. اجازه میدین که من سه قانون یونیسیار رو برای شما تشریح کنم. Saya minta izin untuk menjelaskan 3 solusi sesuai peraturan UNHCR. قانون یونیسیار سه راه حل اساسی وجود داره. Dalam peraturan UNHCR ada 3 solusi yang terbaik. یک برگشت به طالبانه مهاجرین به کشور مبدأ و کشور اصلیش. Satu, sukarela pengungsi kembali ke negara asalnya. در صورتی که او کشور اصلیش امنیت باشه Tapi negara itu harus aman و جانش خطر نباشه. dan dia yang pengungsi itu harus aman di negaranya. و اگر او کشور امنیت نباشه یعنی قانون اجازه نمیده که مهاجرین دوباره برگشت بده او کشور. Kalau negara itu tidak aman, peraturan tidak izinkan kami balik ke negara. Peraturan UNHCR itu tidak izinkan kami balik ke negara asal. و او را بسته میشه مهاجر. Jalan itu sudah tutup. و دو راه دیگه باقی میمونه که عبارت از اعتقام سازی در کشور میزبان است و اسکان مجدد در کشور سومی است. Tinggal 2 solusi. Solusi yang kedua, integrasi lokal. Yang ketiga, direlokasikan ke negara ketiga. خب دولت اندونزی همون قسمی که قبلا ما گفتیم کلماتون وظیفه یا اجرا کرده اقامت سازی در کشور میزبان غیر ممکن است با توجه به قوانین اندونزی. Solusi pertama, negara kami tidak aman dan tidak mungkin kami bisa sukarela balik ke negara kami. Yang kedua itu integrasi lokal, itu pun tidak mungkin karena negara Indonesia tidak bertentangan Konvensi 1951. و برگشت در افغانستان هم غیر ممکن شد، اعتماد سازی غیر ممکن شد، فقط در داخل یک راه ممکن میمونه. 2 solusi itu sudah tidak mungkin untuk kami dan tinggal 1 solusi. که او اسکان مجدد هست و طبق قانون یونیسیار و کنوانسیون وظیفه یک مهاجرینی که واجد شرایط هستند و کشورشان برگشتن نمیتونه و که باید به اون کشورهای دخول نشه. Solusi yang terakhir, pindahkan kami ke negara ketiga dan itu jelas yang pertama tutup, yang kedua tutup, yang ketiga itu masih buka dan negara-negara yang bertanda tangan Konvensi 1951 sudah menyatakan mau menerima pengungsi Afghanistan mulai dari 20.000 pengungsi Afghanistan sampai 40.000 pengungsi Afghanistan. فعلا ما که تظاهرات میکنیم به این خاطر است که یونیسیار مسئولیت داره و این زمینه فراهم بسازد و در کنارش دولت اندونزی هم همراه ما کمک و همکاری کنند. Alasan yang kami unjuk rasa sudah berbulan kurang lebih 48 hari bermalam-malam di situ. Alasannya UNHCR harus perhatikan, di sampingnya negara Indonesia yang harus perhatikan. UNHCR itu tanggung jawab untuk semua pengungsi di negara Indonesia dan negara Indonesia harus perhatikan karena tidak bertanda tangan Konvensi 1951. و دولت اندونزی به عنوان کشور میزبان میتونه نقش خود را و مسئولیت خود را ادا کنه. Negara Indonesia sebagai negara, mana kita bilang host country ya. Negara itu sebelum kami ke negara yang ketiga kita harus berhenti di sini. Itu namanya host country. Ya, negara tuan rumah. Ya, negara Indonesia itu adalah sebagai negara tuan rumah.
dan dia juga bertanggung jawab untuk semua pengungsi ini supaya bisa cari solusi atau negosiasi dengan negara-negara yang ketiga melalui Kementerian Luar Negeri bisa cari solusi direlokasikan kami secepatnya. والصلاحيات تزيد الدور في الانشاء صور كنا مشروع يسوي تفوزنا في مشكلات هذه المهاجرين حالنا. Negara Indonesia, pemerintah Indonesia bisa bertanya sama UNHCR dan bertanya sama negara ketiga yang semua negara ini termasuk negara Indonesia kami yakin bisa cari solusi yang terbaik untuk kami pengungsi Afghanistan. و ما باور داریم که دولت اندونزی باورمند به آزادی بیان باورمند به حقوق بشر است و دولت اندونزی مسئولیت دارد که نگذاره که حقوق بشر در اینجا پامال شود. Kami sangat percaya sama saudara kita masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia sangat percaya negara Indonesia itu negara republik dan negara demokrat. Dan kami sangat yakin dan percaya negara Indonesia sangat percaya sama hak asasi manusia dan kemanusiaan. Dan makanya di sini negara Indonesia bisa membantu kami untuk ikut campur negosiasi dengan yang tiga negara ini supaya bisa cari solusi yang terbaik. از یک طرف این حق ما پامال بشه و سوی دیگر دولت اندونزی را و نظام جمهوری اندونزی را زیر سوال ببرد. Ya, semakin lama kami di sini, semakin kami berkorban di sini, ya pasti negara Indonesia akan jelek. Kami tidak mau karena apa yang terjadi kami tidak mau negara Indonesia dijelekkan sama UNHCR atau IOM supaya nanti negara luar negeri lihat atau bilang kenapa negara Indonesia itu diam seperti kami sudah 14 orang sudah bunuh diri dan 1 orang sudah bakar diri, 7 orang sudah diselamatkan oleh kawan-kawannya. Ini kan terjadi di negara Indonesia bukan di negara lain. Seluruh Indonesia. Ya, secara hukum atau secara peraturan internasional itu akan ditanya sama negara Indonesia. Kenapa kalian enggak tindakan sebelum kejadian ini? پس دولت اندونزی هم به لحاظ بشردوستی و هم به لحاظ کشور میزبان bermas'uliyat نباشه و مشکلات‌های ما رو نادیده نگیرد. Dan kami berharap negara Indonesia bertanggung jawab apa yang lagi terjadi di negaranya dan kami sangat berharap negara Indonesia bisa perhatikan apa terjadi di negaranya dengan 7,500 pengungsi Afghanistan. به خاطر حل مشکلات‌های ما مهاجرین را کمک کنند. Untuk mencari solusi yang terbaik dan kami sangat minta tolong sama pemerintah Indonesia. هدف از کمکی است که با یونیسیا صحبت کنه، با سفارتخانه‌های کشور سومی صحبت کنه تا اونا حاضر شوند که مهاجرین را به اون کشورها انتقال بدهند. Bantuan dalam arti kata bicara dengan negara-negara yang menerima pengungsi dan bicara dengan UNHCR melalui Kementerian Luar Negeri supaya mereka bisa dengarkan karena ini diploma atau politik. Kalau secara politik pasti mereka bisa dengarkan Presiden Bapak Jokowi daripada kita langsung bicara melalui media atau melalui kedutaan besar kami atau melalui yang lain. ما در آخر یک بار دیگر از مردم اندونزیا خیلی مهمان نواز هستند و خیلی برخورد خوب داره که ما جهان سپاس تشکر میکنیم. Kami ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara kami masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk keramahan dan kebaikan selama ini. Ya, kami tidak ada kita komplain dari masyarakat saudara-saudara kita masyarakat Indonesia. این گفتم میتونید ما یک ضرب مثل داریم که
مهمان یک روز دو روز نه یک تا سال جدید را و فعلا ما در این 10 سال میمون هستیم دیگه بهتر است که برای مهمان بمونیم که کار داشته شد. Di semua pertemuan waktu kami hadir di pertemuan pemerintah atau imigrasi atau yang lain, mereka bilang kalian harus bersyukur kami bisa terima kalian sebagai tamu. Dan kami ada satu kata di dalam bahasa kami, budaya kami, tamu itu sudah ada waktunya. Tolong kalau bisa mengakhiri waktu tamu ini, secepatnya mengakhiri. Kalau kita sebagai tamu setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak sampai 10 tahun. تشکر از اینکه شما زمان فراهم ساختید و مشکلات‌های ما شنیدید. Terima kasih untuk kesempatan ini dan untuk sudah dengar suara kami dan mudah-mudahan bisa kita sama-sama kerjasama dan naikkan suara saudara-saudara kita ini di depan kantor BNCR. Baik. Oke. Sesuai dengan tadi ada disampaikan adanya unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi, boleh disampaikan Pak, sudah kemana aja pernah dilakukan? Kita sudah mulai dari dari sebenarnya aksi demo itu kami mulai di tahun 2019. 2019 ya. Ya. Ya, tenang ufama kilomnya bisa. Kami mulai aksi damai di tahun 2019 selama 22 hari di depan kantor BNCR sesuai peraturan negara. Datang jam 8 pagi, pulang jam 12, jam 6 sore, pulang jam 12. Dan sama sekali tidak ada jawaban dari pihak imigrasi atau dari pihak polisi atau dari pihak IOM dan BNCR. Ya, di tahun 2020 kita mulai pasang tenda depan kantor BNCR mulai dari tanggal 1 November. Ya, sampai 2 hari yang lalu kami masih di situ dan akhirnya sudah dibubarkan sama PP, sama Satpol PP dengan kejahatan, dengan kekerasan, dengan pukul anak, dengan pukul wanita, dengan pukul kawan-kawan kami yang lajang, sampai 3 orang sudah masuk rumah sakit. Kita coba minta tanggapan atau pandangan pendapat dari Bang ya siapa dulu? Artinya kita sudah mendengar bagaimana pengalaman mereka, bagaimana keluh kesah mereka. Ada harapan-harapan. Jadi memang kita coba. Memang apa? Ini rumit juga memang. Karena Indonesia sampai saat ini kan kita tahu masih sebagai negara transit, belum negara pihak penampung. Kemudian undang-undang kita, tugas kita di perangkat hukum kita belum ada payung hukum untuk melakukan kewenangan menangani pengungsi. Jadi lembaga kita yang menangani orang asing hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 ya, tahun 2011. Undang-Undang Nomor 61 ya tahun 2011 tentang keimigrasian. Nomor berapa ya? Jadi berdasarkan undang keimigrasian itu tindakan petugas imigrasi hanya kalau pengungsi dianggap sebagai ilegal. Karena kita kan kalau orang asing yang masuk ke Indonesia dokumennya kan visa, paspor. Tapi namanya pengungsi ini kan situasi darurat, bagaimana dia ngurus paspor, ngurus visa. Karena situasi melarikan diri dari negara-negaranya karena gejolak perang, kekerasan dan segala macam. Tapi pemerintah kita tidak bisa
menganggap itu sebagai pendatang legal, karena selalu dia berpatokan kepada dokumen keimigrasian. Nah, dalam undang-undang konvensi tadi ya, konvensi internasional tentang pengungsi, Indonesia itu berstatus itu, dan kita belum meratifikasi, sehingga kita tidak bisa berwenang menentukan nasib mereka ini, ataupun menganggarkan anggaran negara untuk biaya hidup mereka selama di sini, karena itu kan nggak ada payung hukum. Nah, apakah mereka misalnya mendeportasi? Jadi sepenuhnya ini tanggung jawab UNHCR. Indonesia pun tidak bisa mengintervensi UNHCR. Segeralah ini kirim ke negara-negara tujuan. Nah, kita kan karena pengungsi di Indonesia ini kan kebanyakan dari Afghanistan, kalau tidak salah ya. Afghanistan, kemudian Iran, baru Rohingya ya. Nah, itu pada umumnya. Jadi, tapi kita solusinya sebenarnya kalau pemerintah Indonesia mau, kita juga kan sudah meratifikasi undang-undang asasi internasional. Jadi, kalau ada kepedulian kita terhadap manusia, seharusnya pemerintah, kita harapkan pemerintah ke depan membuat satu lembaga tertentu lah untuk khusus menangani pengungsi, nasib-nasib mereka. Kita sekarang polisi mana nggak ngerti apa-apa. Mungkin jangan-jangan kalau mereka dipukuli di sini, mereka mengadu mungkin nggak ditanggapin polisi kan? Karena dia statusnya di dalam ini ilegal. Tapi kalau warga asing datang ke negara ini, mungkin kita wajib melindungi, karena nanti kedutaan besarnya marah kan. Cuman pertanyaan saya selaku pers, selama ini tanggung jawab kedutaan besar Afghanistan di Indonesia sampai di mana? Apakah nggak dianggap kalian sebagai warga negara? Iya. Kedutaan besar kami sudah ada di Jakarta. Tapi sudah ketemu dengan UNHCR dan akan ketemu dengan kedutaan besar negara lain, dan sejak negara kami sudah diambil, negara kami itu bukan sebagai negara resmi, bukan direkomendasi dengan negara lain. Ya, kedutaan kami tetap negosiasi dengan pemerintah Indonesia dan 4 negara yang sudah bertanda tangan Konvensi 1951 supaya mereka bisa percepatkan proses berkas-berkas kami dan kami bisa berangkat dari negara ini. Dan Bapak bilang kami ilegal, bukan Pak? Enggak. Pandangan Indonesia terhadap setiap orang asing yang masuk tanpa dokumen itu dianggap ilegal. Karena kita Indonesia kan berdasarkan undang-undang keimigrasian itu tidak punya kewenangan terhadap penanganan pengungsi. Kita dijadikan hanya sebagai negara transit, bukan negara tujuan. Ya, ini kan kalau kita lihat secara peraturan internasional, khususnya menurut Konvensi 1951, di situ kan negara Indonesia sudah bilang saya bisa negara transit, dan bantuan-bantuan negara semua itu masuk ke negara Indonesia untuk semua pengungsi di Indonesia. Dan ada banyak kawan-kawan atau saudara-saudara kita orang Indonesia masih berpikir kami ilegal. Satu, yang kedua, kami dibantu sama pemerintah, misalnya kasih uang bulanan, tempat tinggal, kebutuhan kesehatan. Tidak, kami dapat itu dari PBB. Itu bukan, sebenarnya negara Indonesia juga salah satu negara bisa masukkan bantuannya ke satu kota internasional. Semua negara, kurang lebih 100 negara lebih bisa masukkan apanya, ada untuk semua negara. Misalnya ada pengungsi, ada tsunami, pasti mereka turun. Seperti ada kebutuhan, misalnya negara Indonesia atau negara kami sekarang lebih dari 75% itu lagi miskin, tidak dapat makanan sehari-hari sejak pemerintah baru masuk.
sejak negara diambil, apa itu 75% sekarang lagi mengalami kesusahan dan tidak ada makan. Ya di situ PBB langsung menyatakan kami akan kirim sebanyak duit ini untuk anak-anak, ibu-ibu yang lagi akan mati di situ tanpa nggak ada makanan dan nggak ada apa. Bantuan itu semua dari semua negara ada. Tapi pendapat saudara-saudara kita orang Indonesia sampai sekarang, kami kan sudah 10 tahun di sini, mereka masih berpikir dan masih kasih komen yang jelek. Kalau kalian nggak senang di sini, pulang ke negaranya. Tapi kalau dia orang berpendidikan, mana mungkin jawabnya seperti itu. Dia harus masuk peraturan internasional, dia harus masuk pengungsi itu siapa, dia harus lihat situasi negara pengungsi. Kami dari 2018, 2019 ini sekarang kami lagi kasih kertas seperti ini kemana-mana, tapi sayangnya kami nggak sampai sekarang belum bisa kami berubah pikiran saudara-saudara kita orang Indonesia supaya mereka berpikir positif tentang kami. Tujuan kami itu bukan Indonesia, tujuan kami itu negara yang menerima pengungsi. Jadi problem pengungsi inilah yang dilematis, ya Pak ya? Iya. Karena pers pun susah menanyakan tentang misalnya lah kehidupan mereka, untuk melihat kehidupan para pengungsi di camp, mana sembarangan pers diizinkan kan itu. Iya, betul. Ya. Karena UNHCR punya apa sendiri, undang-undang internasional. Jadi tidak berlaku kayak undang-undang pers. Iya. Kita mau dihalang-halangi untuk mencapai menerima apa? Meminta informasi, keterangan dari pihak manapun misalnya kan, kalau kita tidak diberikan, kita bisa menggugat lewat undang-undang pers. Tapi bagi UNHCR, undang-undang pers Indonesia kan tidak berlaku. Tidak berlaku. Tapi Inilah dilematis mereka ini. Untuk mereka tidak berlaku. Untuk UNHCR nggak tahu secara hukum apa, secara peraturan apa, menurut peraturan apa mereka bilang ini tidak boleh kami bicara di depan media. Tapi Dan kalian dilarang juga kan bicara di depan media kan? gimana? Dilarang juga bicara di depan media. Dilarang kami? Iya. Tidak. Bahkan sekarang boleh media datang ke akomodasi kami akan jelaskan kebutuhan sehari-hari. Jadi fungsi IOM sendiri sebenarnya di sini sebagai apa? Fungsi IOM cuma kasih tempat tinggal, kebutuhan kesehatan, uang bulanan. Oh, berarti mereka sebagai perpanjangan tangan UNHCR. Betul. Dan juga mengelola keuangan itu ya, bantuan dari PBB ya. Iya. Mereka yang bagikan UNHCR itu kirimkan berkas kami ke negara-negara yang ketiga itu. Jadi sebenarnya kalau Indonesia bisa meratifikasi konvensi 1951 itu, kita bisa menentukan nasib mereka juga. Bisa Indonesia memilih-milih misalnya untuk jadi warga negara kita. Di apa ini Pak? Di peraturan, dalam peraturan konvensi 1951 PBB sudah ada 3 solusi yang terbaik untuk pengungsi yang di negara transit. Kalau negara saya aman, saya minta tolong sama pemerintah Indonesia dan UNHCR dipulangkan. Iya. Kami mau. Tapi lihat kondisi negara secara internasional. Yang kedua, kalau nggak boleh integrasi lokal, artinya kasih hak saya di negara ini, boleh pendidikan, boleh kerja seperti warga negara Indonesia. Iya, artinya kalau itu pun tidak mungkin karena kan negara Indonesia bukan pernah. Yang ketiga, direlokasikan ke negara ketiga. Itu pun UNHCR belum mau kerja keras atau negosiasi terus dengan negara. Itulah jadi tindakan pendapat pengamat dan kawan-kawan pers yang selalu mengikuti persoalan ini. Jadi kata kuncinya sebenarnya Presiden Jokowi bisa meratifikasi konvensi PBB tahun 1951 itu. Disitulah kita bisa Indonesia campur tangan menangani hak atau mendesak lembaga internasional. Betul. Bagaimana sikap nasib mereka ini, dipulangkan atau dilanjutkan ke negara tujuan. Secara peraturan internasional Pak Jokowi bisa ambil keputusan kami. Ini tapi harus ratifikasi dulu konvensi baru dia bisa bicara. Gitu dia. Jadi kita bisa karena kita sudah meratifikasi konvensi hak asasi internasional.
Jadi ada hak kita dari sisi kemanusiaan kan gitu. Betul. Jadi ibarat mereka ini bagaikan hidup dalam penjara ini. Itu yang disampaikan Ustaz Ahmad tadi ya. Jadi kalau bahasa apanya, tahanan kota kan bisa juga, tahanan kota nggak boleh keluar dari kota Medan. Memang bisa keliling-keliling kan. Betul. Tapi mereka juga kan namanya manusia kan berpikir, menyalurkan pemikiran untuk bekerja. Hidup normalnya Hidup seperti normal, punya keluarga, punya rumah, pengen hidup kan normal. ya. Tapi mereka nggak bisa. Jadi makanya di dalam tahanan lah. 65% pengungsi Afghanistan lagi mengalami depresi, masalah bayangkan lah. dan masalah stres. Benar. Sampai berapa tadi bunuh diri 14? 14 orang kita lihat. 7 orang sudah diselamatkan oleh kawan-kawan seperti yang membakar diri, yang sudah diselamatkan kan, seperti itu sudah 7. Nah, dan di sini gini, kadang sebenarnya sekarang ada kurang lebih 35 orang lagi minum obat tidur. Karena depresi ya? Karena depresi. Umur 22, 23, 28, 32. Itu kedepannya gimana? Kasih obat, dosisnya sangat besar, 20 mg. Kalau sudah makan malam dia tidur, sampai pagi kita yang dorong terus, yang nggak bangun. Jadi ini coba, belum lagi yang punya anak ya? Belum. Kapan dia sudah masuk ke usia sekolah kan? Misalnya umur 10 tahun dia harus sekolah. Bisa nggak yang selama ini yang terjadi? Bisa nggak sekolah anak-anak? Belum. 2018 atau 2017-2018 16 orang anak-anak Afghanistan sudah diterima ke sekolah lokal. Oh, sudah ada ya? 16 atau 16. Baguslah. Di usia dari 75 anak bisa diterima 16. Dan itu pun mereka kalau sudah masuk ke sekolah, di situ sayangnya banyak diskriminasi di antara anak-anak, bukan guru-gurunya. Guru-gurunya baik. Mereka gini katanya, ini pengungsi imigran loh, ini orang Afgan atau orang Somalia, orang apa kan, anak dari kecil itu mengalami persekusi, gitu. Enggak lebih dari 2 bulan berhenti. Dan mereka lagi tidur. Pertanyaan saya, biasa kalau masuk sekolah kan diminta akte kelahiran. Jadi khusus pengungsi dibuat keistimewaan ya? Itu ada kontrak di antara kepala sekolah dan IOM ya? IOM yang menangani. Tidak ada siapapun, tinggal masuk aja. Masuk aja. Satu sisi mereka perhatian dalam hal itu ya. Jadi sejauh ini mungkin inilah aktivis kita yang mengapain ini? Aktivis gimana selama ini? Jadi gini, sebetulnya ini adalah termasuk pelanggaran HAM yang berat ya. Dan siapanya nih? Yang oknum. Kita sudah sebut Indonesia atau ini lembaganya? Global, iya lembaganya. Kita nggak bisa sebutin satu-satu karena juga untuk Indonesia ini adalah ibarat buah si malakama. Nah, jadi di sini sebetulnya sudah ada Kepres Presiden nomor 125 pasal 2. Jadi di sini seharusnya pemerintah ini lebih tegas dan menyikapi itu masuk di ranah mana? Ranah Menteri Pertahanan dan Politik, yaitu ada Menko Polkam ya, Pak Mahfud MD. Nah, kemudian link selanjutnya adalah Menteri Dalam Negeri Pak Tito ya. Itu sebetulnya. Jadi kenapa Menteri Dalam Negeri? Karena penaruhan mereka ini ke wilayah. Jadi itu kan ranahnya wilayah, mereka ditempatkan. Kita nggak usah bahas yang jauh ya, bahas Kota Medan saja yang 400 ini. Kenapa? Mereka dibilang pengungsi karena mereka sudah dicap jelek. Pengungsi itu yang gimana sih? Banyak orang
khususnya juga Kota Medan di Bang tidak tahu tuh pengungsi itu apa sih gitu. Dianggapnya seperti di TV-TV, sinetron. Seolah karena bencana alam gitu ya. Iya, orang yang apa namanya ya untuk keluar masuk suatu negara atau bahkan ada yang menganggap pengungsi itu adalah TKW, TKI gitu. Padahal bukan, ya. Jadi mereka ini legal, mereka punya ID card-nya dari UNHCR, mereka resmi gitu. Jadi kalau yang lain-lain kita no comment ya Bang ya. Saya lebih fokus ke 400 ini, jadi mereka 400 di Sumpit. Mereka 400 sudah semua, yang sebagian sudah ada yang sudah diinginkan ya ke negara yang ketiga. Nah juga ada bahasa-bahasa dari pihak tidak usah kita sebutkan namanya ya. Departemen Imigrasi juga harusnya dong respect dong. Jangan kamu nggak tahu sih di dalam itu seperti apa, kamu nggak tahu cerita sebetulnya yang gimana kan gitu. Dan juga pendanaan mereka itu, kehidupan mereka itu kan sudah ada, itu budgetnya sudah ada, angkanya sudah ada. Jadi kita mohon juga janganlah disunat-sunat lagi, berikanlah mereka juga manusia, manusiakanlah manusia gitu, memanusiakan manusia gitu. Iya, kita melihat kemanusiaan. Sisi kemanusiaan. Iya, jadi kita sisi kemanusiaannya, bukan kita dia berbeda agama atau berbeda ras atau dia makannya roti nggak nasi seperti kita ya. Tapi mereka berbau, mereka bukan penjahat gitu. Mereka bukan penjahat, mereka bukan korupsi, dan mereka juga welcome ke Indonesia gitu ya. Ke Indonesia ini mereka lebih respect, lebih menghormatin gitu. Hukum-hukum Indonesia juga mereka lebih tahu. Jadi mereka ini bingung sebetulnya kemana nih. Mau berontak enggak bisa. Ya bukan seperti orang Medan ya, Mister. Kalau orang Medan udah gitu kan. Tapi mungkin ada ketularan juga ya. Ketularan sedikit-sedikit gitu ya. Itu dia. Jadi mereka ini juga tambah dilema ya, anak-anak ya kan tidak sekolah. Seperti tadi dibilang Mister, memang dikasih itu sekolah, jadi dari jam pagi pulang itu tidak boleh mereka nginap. Dan ada juga yang akan mengajukan itu dari Majelis Ulama Indonesia, bagian hubungan internasional. Mereka mau mengalokasikan untuk sekolahnya ke pesantren. Tetapi tidak bisa karena kan itu menginap. Itulah jadinya juga tokoh-tokoh agama di Kota Medan ini jadi serba salah gitu. Kalau saya lihat sih kurangnya komunikasi, kurangnya ketegasan ya, dan juga kita nggak tahu di balik kelambu itu ada apa gitu kan, kita nggak tahu nih. Jadi saya susah, susah. Dan juga di sini kebebasan pers juga susah, masuk ke UNHCR, masuk ke Pemko Kota Medan, ke pemerintahan Sumatera Utara, imigrasi ya. Itu yang saya alami sendiri. Masalah ini ya? Iya, masalah ini. Mereka seolah-olah mengelak. Memang terima telepon. Saya sudah mengajukan untuk berkunjung untuk kita bicara gimana gitu kan. Intinya mereka kadang lebih berpikir ini mungkin mereka ini minta uang atau apa gitu kan. Tapi itu tadi dengan kita tidak punya notifikasi itu, jadi kita tidak punya wewenang membicarakan masalah nasib mereka di undang-undang itu. Iya, jadi di sini kita dorong ini. Iya, kita meminta juga kepada Pak Wali Kota, Pak Bobi ya, Pemko Kota Medan khususnya lebih tegas, lebih menyikapin. Beberapa waktu mereka ini selalu bergerak ya kan. Jangan nanti mereka lama-lama jadi ini masalahnya jadi besar. Wali kota membawa masalah inilah ke Menteri Luar Negeri. Iya. Iya. Jadi mengajukan kepada Pak Jokowi untuk segera
menyikapi, mempertegas kepada UNHCR nih, kamu sanggup nggak sebetulnya kan gitu? Itu sebetulnya yang kita ingin. Pak Bobi menantu Pak Jokowi mungkin lebih gampang ya. Ya itulah salah satunya Bang. Jadi semua serba susah ya, dan juga waktu penggusuran itu kita mohon juga jangan ada kekerasan, ya, jangan ada paksaan. Itu karena pengaruhnya juga besar. Ini kan akan membuat buruk Indonesia. By the way, berapa dana untuk jaduk mereka, jatah hidup? Kayaknya berapa? Money yang diterima master 1.200.000 ya per bulan. Per kepala. Anak-anak 500. Woman sama 1.200.000. Misalnya mama saya sama bapak saya 1.200.000. Di bawah kepala keluarga 500 terus. 500. Walaupun umurnya 50 tahun. Jadi anaknya 3, 1,5 juta. Nah, iya. Tunjangan anak ya. Iya, itu dia. Jadi dengan. Tapi aslinya ibu udah tahu selaku aktivis yang mengikuti mereka, misalnya yang asli sebenarnya dari UNHCR berapa udah tahu? Kalau aslinya kita persisnya belum ya, karena silent ya. Tapi saya dengar juga nih masih praduga juga ya. Itu ada yang bicara itu 3 juta, ada yang bicara 14 juta. Ini kan dana ini dolar yang diterima, dolar loh, bukan rupiah, dolar. Berapa US dollar mereka ini semua, beribu-ribu ini kan. Nah, jadi kemungkinan ada unsur-unsur yang lain ya, kita tidak tahu di belakang itu semua. Nah, tapi kita memohon juga janganlah mereka ini eksploitasi, dipolitikis juga kan, ada berkepentingan gitu kan, kasihan dong ya kan Bang. Dan negara kita juga buruk. Saham-saham Indonesia akan turun ya kan, martabat Indonesia juga orang akan memandang rendah kan gitu. Itu dari bahan yang saya dapat untuk anggaran di DPR itu boleh daripada DPR sisanya itu untuk disubsidikan ke mereka, misalnya untuk bahan sabunnya, mandi, pakaian, alas gitu kan, makannya, alasan kesehatan itu ada, boleh diambil dari anggaran DPRD, boleh itu. Hukumnya mungkin boleh. Makanya di sini bukan payung hukum Bang. Kedudukan gubernur, kedudukan wali kota ada itu. Jadi itu yang mereka ini harus bersatulah dengan lembaga rakyat yang ada di DPRD gitu. Baik itu DPRD kota, DPRD Sumut ya, ataupun juga yang di luar dari itu. Jadi kita mohon juga lah kepada pemerintah Pemko Kota Medan, juga pemerintahan Sumut ya, lebih mereka menyikapi. Sebetulnya kalau kita lihat ini mengganggu psikolog anak ya. Dengan digitukan tadi kan, dorong ini lu siapa nih, eksekusi itu kan sudah pembunuhan mental anak-anak ini. Nah, harusnya kan pemerintah daerah ini bisa mengasih pembinaan, misalnya leadership guru terbang untuk anak-anak kan. Terus itu juga pembinaan mereka untuk bekerja, pelatihan, atau didatangkan ustaz, atau yang lainnya misalnya ada pendeta, didatangkan pendeta untuk kerohanian mereka. Kenapa mereka jadi bunuh diri? Kan gitu. Jadi seperti HP saja, kalau tidak dicas gimana Bang? Padam total nggak? Begitu juga mereka kan manusia. Mesin saja begitu, apalagi manusia. Kalau tak digunakan ya. Iya, betul. Brain tak digunakan. Iya. Itu kira-kira harapan saya ya, juga kita tetap memperjuangkan mereka
seandainya dipulangkan tidak semua, bertahap gimana? Is okay, no? Maksudnya? Misalnya dipulangkan secara bertahap, misalnya per 100 orang, nanti 100 orang. Apakah harus mau semuanya? Dipulangkan kemana? Misalnya bawa negara ke K19 maksudnya. Tadi kan nggak bisa pulangkan di negara K19, tapi dengan perlahan, misalnya per 100 orang dulu bertahap. Oke. Apa yang kami dengar dari wawancara kemarin ada pertemuan? 14.000 pengungsi di Indonesia. 14.000. Totalnya sekarang. Totalnya. Iya. Dari 14.000 orang per tahun bisa diterima 182 orang. Diterima maksudnya? Diterima ke negara ketiga. Diterima. Nah, kita hitunglah di sini. 14.000 orang kapan bisa selesai? Iya. Kalau 1 tahun cuma 182 orang, kita hitung lebih dari 40 tahun. Berarti maaf kami akan mati di sini tanpa menikmati hidup kami. Ini kami sekarang mau angkat suara kami sebelum kami mengakhiri hidup kami di sini atau mati di sini. Yuk kita sama-sama angkat suara saudara-saudara kita ini, kasih kesempatan untuk mereka bisa bernafas dengan kebebasan seperti manusia biasa. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Pak Pak Juma, Pak Ibu juga udah datang, juga Kak Neti, Pak Relik. Baik, pemirsa delegasi, kita sudah mendengar bagaimana pengalaman hidup para pengungsi Afghanistan, bagaimana mereka menjalani hidup kesehariannya sekian tahun di negara yang mereka tempati sekarang, dan mereka punya harapan kiranya mereka juga akan pindah atau ditempatkan di negara ketiga sesuai dengan konvensi dari peraturan UNHCR. Demikian yang kami sampaikan kepada pemirsa delegasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Indonesia Merdeka.